Pernahkah Anda bayangkan bagaimana jadinya jika sebuah imperium besar dibiarkan tanpa pemimpin selama 7 tahun? Lihatlah keruntuhan ini. Di balik tumbukan batu yang bisu, tersimpan rahasia seorang pria yang muncul dari kegelapan untuk menghentikan kutukan berdarah yang telah menumbangkan 3 raja sebelumnya. Dia bukan pangeran mahkota dari pusat tahta. Dia adalah orang luar dari Watupura, namun di tangannya Mataram yang hancur lebur akan paksa bangkit menjadi raksasa yang paling ditakuti di tanah Jawa. Siapakah sebenarnya Rakai Watupura Diah Bali? Apakah dia seorang pahlawan murni ataukah seorang politisi jenius yang mampu memanfaatkan kacauan demi ambisi pribadi? Siaplah kita akan menyaksikan bagaimana satu orang mampu mengubah takdir sebuah bangsa yang hampir musnah dari peta sejarah. Tahun 898 Masehi, tanah Jawa waktu itu seperti luka yang menganga. Setelah pelarian misterius Rakai Kurunwangi dan kekosongan tahta selama hampir seminggu, bumi Mataram tak lebih dari sekedar puing-puing. Pemberontakan kecil pecah di mana-mana. Kelaparan merajalela di bawah istana telah lenyap telan ambisi para bangsawan lokal. Dalam situasi kacau inilah nama Diah Balitung muncul. Bayangkan tekanan yang harus ia pikul. Ia naik tahta di atas fondasi yang rapuh. Jika ia salah melangkah sedikit saja, nasibnya akan sama seperti pendahulunya, terusir atau lari ketakutan dalam hutan. Namun Balitung berbeda. Ia tak memulai kekuasaannya dengan pedang, melainkan dengan sesuatu yang lebih mematikan, legitimasi. Ya, Balitung tahu mandat langit tidak turun begitu saja. Ia harus merebutnya dari tangan pengkhianat. Lihatlah bagaimana dia bekerja. Langkah pertamanya bukan dengan tinta, melainkan dengan raga. Balitung memimpin legiun prajuritnya, menyisir setiap sudut bumi Mataram, menumpas setiap benih pemberontakan yang tumbuh selama 7 tahun kekosongan tahta. Satu demi satu, para pembangkang ditekuk lututkan. Ia membuktikan bahwa di bawah kepalan tangannya tidak ada ruang bagi kekacauan. Tapi Balitung adalah seorang jenius. Ia paham bahwa pedang yang memenangkan pertempuran tak bisa mengunci kesetiaan abadi. Maka ia melakukan manuver politik yang tak terduga. Ia menikahi putri dari Rakai Wunggal Bungaran, Diah Jebang. Ini bukan sekedar pernikahan karena cinta. Ini adalah penggabungan darah, menyatukan garis keturunan dengan sang penguasa sebelumnya. Balitung mengunci dukungan militer dan dukungan dari klan-klan paling berpengaruh di tanah Jawa. Perlahan, suara-suara sumbang di istana berubah menjadi sorak-sorai di mata rakyat yang lelah dengan perang. Balitung bukan lagi orang luar, ia adalah pahlawan, sang juru selamat yang dinanti-nanti. Sampailah kita pada momen yang mengubah garis waktu sejarah Nusantara. Tahun Saka 820, bulan Jesta, tanggal 1 Parogelap, hari Rabu Pontong Lai, tepat 10 Mei 898 Masehi. Di bawah Wahyu Keprapun, restu wingit, restu bumi, restu langit, ritual Abhiseka Ratu digelar. Sri Maharaja Rakai Watupura Diah Balitung resmi naik ke singgasana tertinggi. Ia mengunci tahta Medang, memindahkan ibu kota kerajaan dari Mamrati ke Pitu atau yang dikenal dengan nama Yamapura. Ia tidak berhenti sampai di situ. Ia masih harus menghadapi faksi-faksi kuat dan menentang. Disinilah kecerdasannya terlihat. Ia banyak memberikan tanah sima, mengeluarkan berbagai prasasti, diantaranya prasasti Mantiasi. Ini bukan sekedar batu tertulis. Ini adalah dokumen politik yang paling penting dalam sejarah Nusantara. Sebuah legitimasi kekuasaan di mana dia mencantumkan daftar nama-nama besar Raja-Raja Mataram sebelumnya. Mulai dari Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, hingga dirinya berkuasa. Dengan satu dokumen ini, Balitung melakukan skakmat politik. Ia seolah-olah berteriak pada dunia dan para musuhnya, lihatlah silsilah ini, aku bukan berebut tahta. Aku adalah pewaris sah mandat para dewa yang pernah menerima tahta ini. Inilah legitimasi mutlak yang membuat Mataram kembali bersatu, lebih kuat dan lebih agung dari sebelumnya. Setelah mengamankan jantung Mataram di Jawa Tengah, mata Balitung tertuju ke timur. Dia sadar kekuatan sejati Jawa ada pada kendali sungai-sungai besar dan perdagangan maritim.
Inilah masa di mana pengaruh Mataram mulai merambah ke Jawa Timur. Namun semakin besar kekuasaan, semakin besar pula ancaman yang di masa pemerintahannya. Balitung harus menghadapi tantangan alam dan serangan-serangan senyap dari luar. Tapi lihatlah bagaimana ia merespon. Ia membangun benteng-benteng pertahanan, memperkuat armada laut, dan memastikan setiap jengkal tanah Mataram merasakan kehadiran. Mataram bukan lagi sekedar pertahanan itu. Di tangannya, Balitung sedang menahan abadian di bawah Sabdo Gendito Ratu. Bumi Mataram memasuki era yang kita kenal sebagai masa emas. Ia bukan hanya memerintah manusia, ia memerintah batu dan waktu. Meski Candi Prambanan dimulai oleh para pendahulunya, di era Balitunglah komplek raksasa ini mencapai kesempurnaan puncak. Ia menambahkan ratusan candi perwara, ciptakan sebuah kosmologi suci yang tak tertanding di belahan bumi manapun pada abad 9 Masehi. Namun, ambisi Balitung melampaui tumbukan batu. Ia adalah arsitek peradaban yang meninggalkan jejaknya di atas prasasti-prasasti abad. Selain prasasti Mantiasis yang legendaris, ia mengeluarkan belasan prasasti lainnya, seperti prasasti Wanua Tengah Tiga yang mencatat secara lengkap nama-nama Raja Mataram kuno, prasasti Telahap, prasasti Taji, prasasti Luitan, dan banyak lagi prasasti yang ia tinggalkan. Ini bukan sekedar catatan, ini adalah sistem birokrasi yang paling canggih di zaman. Ia mengatur tata kelola air, pajak tanah, hingga perlindungan bagi tempat-tempat suci. Mataram di bawah dia Balitung adalah mesin yang bekerja dengan presisi tinggi. Ekonomi tumbuh pesat, perdagangan sepanjang Sungai Berantas dan Bengawan Solo meledak, menjadikan Jawa sebagai pusat gravitasi ekonomi Nusantara. Dan yang paling luar biasa, harmoni Siwa dan Buddha tidak saling menghancurkan. Mereka bersanding dalam megahnya relief Candi Brahosan dan Sojiwa. Balitung membuktikan bahwa kekuasaan sejati sebuah bangsa bukan hanya terletak pada pedang prajuritnya, melainkan pada kedamaian, dan ia bangun di atas keberagaman. Setiap ukiran relief yang Anda lihat hari ini, setiap aksara kuno yang terpahat di batu-batu adalah bisikan dari masa lalu yang mengingatkan bahwa kita pernah menjadi bangsa yang besar. Dia Balitung tidak hanya membangun kerajaan ini, ia membangun sebuah legenda yang menolak untuk mati. Lantas, bagaimana seorang penguasa sebesar Balitung mengakhiri masa kejayaannya? Tahun 910 Masehi menjadi saksi bisu berakhirnya era Bali. Tidak ada catatan pengusiran, tidak ada catatan pelarian. Ia meninggalkan Mataram dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada saat ia menemukan. Namun tak lama setelah kepergiannya, pusat kekuasaan Mataram mulai bergeser. Seolah-olah Balitung adalah perak terakhir yang mampu menahan pusat kekuatan di Jawa Tengah. Apakah Balitung sudah meramalkan kehancuran pusat Mataram sehingga ia mulai membuka jalan ke timur, ataukah ia memang sengaja mempersiapkan tempat baru bagi peradaban Jawa untuk terus bertahan? Dia Balitung adalah bukti nyata bahwa di tengah kekacauan yang paling gelap sekalipun, selalu ada ruang bagi mereka yang berani memimpin. Ia bukan sekedar nama di atas batu prasasti, ia adalah arsitek yang menyatukan kepingan-kepingan Nusantara yang pernah hancur. Menurut Anda, apa rahasia terbesar Balitung sehingga ia mampu bertahan selama 12 tahun di tengah kutukan yang menjatuhkan raja-raja sebelumnya? Apakah karena kecerdasannya, ataukah karena ia memang dipilih oleh alam? Bagaimana Mataram kuno melanjutkan peradabannya di tengah bencana alam yang meluluh lantakan kota raja? Kita akan bahas di seri selanjutnya. Tulis teori Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa bangga dengan sejarah besar bangsa kita.